Ini mulai. Dah, ini kan sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita harus tahu dulu siapa faktor resiko kenapa kita lakukan pemeriksaan sadari. Siapa faktor resiko? Yang terkena tumor kanker payudara. Kita perempuan ya kan, faktor resiko kita perempuan itu dominan. Pembunuh nomor 2 pada kita perempuan adalah kanker payudara. Akibat tidak tahu, akibat menyepelekan, akibat akut. Biasanya itu tidak tahu, alah ya udah nggak apa-apa, takut ya kan, takut terdeteksi adanya, akhirnya ini ke rumah sakit. Itu biasanya pasien yang kemari itu biasanya yang permasalahannya. Nah kemudian sering mengambil alternatif pengobatan. Alternatif boleh, tapi kita nggak boleh kesampingkan yang namanya medis. Itu nggak boleh, memang nggak boleh. Karena kenapa? Yang namanya sesuatu yang numbuh itu akan berkembang biak, ya kan, didukung oleh makanan yang kita konsumsi. Nah itu nggak boleh. Nah faktor resiko kita perempuan, kemudian sudah mendapatkan menstruasi, ya kan, di bawah umur 12 tahun kita udah dapat menstruasi, kemudian juga menopause di atas umur 50 tahun, kemudian kita punya bayi tidak menyusui, nggak pernah menyusui, itu nggak boleh. Nah, pernah ada bakat dari keturunan, keluarga, kakak sepupu mama kita atau nenek kita dulu, ya kan? Nah, itu bisa dominan. Ada nggak salah satu dari keluarga kalian yang memang menderita kanker payudara atau tumor? Para ahli menyatakan 2, baik dari hormon maupun genetik. Hormon, makanan yang kita konsumsi, kan, dan faktor dari genetik. Makanan yang kita konsumsi kita nggak perlu jabarkan, kita udah paham apa kan, nggak boleh. Nah gimana cara periksanya? Kita lakukan pemeriksaan itu ambil hari 7 atau ke-10 setelah menstruasi. Paham? Paham nggak lu? Ambil hari 7 atau ke-10 setelah menstruasi. Paham nggak? Misalnya hari ini terakhir menstruasi tanggal 2, berarti pemeriksaannya tanggal 7 atau ke-10. Kita biasa ambil normal berapa hari? 7 hari. Ambil hari ke-10. Lakukan pemeriksaan 7 atau ke-10 setelah menstruasi. 7 atau ke-10 menstruasi. Tergantung dari jumlah men kita berapa hari. Ya kan? Misalnya nih 5 hari, 5, 6, 7, 8, ambil hari ke-8 nanti. 3 hari itu ya. Biasanya kita 7 hari kan, ambil hari ke-10. Kayak gitu. Oh bisa 4 hari, 5 hari, ambil hari ke-7. Udah bersih kita. Kalau misalnya mama kita udah menopause nih, ambil tanggal yang sama. Tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 bulan depan mak periksa ya, kalau memang mama udah menopause. Misalnya nih ada pertanyaan, kalau kami nggak pernah dapat menstruasi akibat dari alat kontrasepsi, periksa tanggal yang sama kayak gitu. Caranya gimana? Nih tangan kita di belakangnya. Ini searah jarum jam. Ambil dari pinggir dulu, dari pinggir, habis itu bawa ke puting. Kemudian lakukan penekanan, ada nggak dia? Begitu juga sebaliknya kayak gitu. Ini kayak gini caranya. Satu lagi. Ini juga tangannya. Ini harus ke belakang. Ini coba. Ini nggak nampak begitu. Bawahannya. Salah jarumnya yang dikatakan salah jarumnya gimana? Oh, diputar. Ini tangan di sini. Kok bisa kelihatan sendiri? Sebentar lagi. Coba. Coba. Apakah? Coba. Sakit. Tapi terasa, tapi enggak sakit kali. Coba sebelah sini. Ini nggak ada. Nah, sekarang ibu periksa telanjang. Kan sudah terdeteksi ada apa? Kenapa? Memang terasa bulat kayak itu ya. Benjolan kayak kecil gitu Di dalam. gabusnya. Ini apa nih? Coba itu lagi. Enggak segede itu. Masa di atas pun. Ini apa nih? Tapi masih pakai masker itunya kak. Kayak hewan dong. Ini apa nih ya? Ini tali ininya. Serius? Bukan. Mbak berdua dulu nanti ya. Coba. Bener kita ada bener. Takut. Jangan takut, ngapain takut? Kalau ada berobat terus. Udah kan nggak nakut-nakutin orangnya. Kan belajar real, belajar apa adanya. Buat tangan? Kalau ada memang ada dia, ada hambatan. Tidak ada. Ini Tidak ada. Tadi saya tekan. mudah-mudahan salah tekan. Amin. Coba.
Belum. Ini Angkat mana? tangannya. Nggak boleh diangkat. Ini tangannya. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Beli. Ada, kerasa sendiri ada. Oke. Nah, dari hasil pemeriksaan 2 orang nih. Sudah kalian keluar dulu semua. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Satu Aja aja. dulu. Ini Bu kasih jeda. Ini kita tadi berapa orang kita lakukan pemeriksaan tadi? 5 atau 6 orang? 6 orang. 2 agak ragu-ragu bagi saya nih. Kita biar jeli, biar lebih dapat lagi. Kita mau raba langsung. Kita kasih jeda dulu nih. Nggak boleh nonton-nonton. Nah, barusan kita udah lakukan pemeriksaan lebih detail ya. Kita udah raba-raba pakai tangan langsung biar lebih jeli, biar lebih peka. Memang berbeda ya antara sisi payudara kiri dan kanan. Tapi saya tetap suruh waspada. Kalau bisa ke depan terasa lain, terasa membesar, disertai sakit, terus segera dia ke rumah sakit. Nah, ini kan kita udah lakukan pemeriksaan berapa orang nih? 7 Delapan. Kita melakukan pemeriksaan, kita ajarkan sadari pada anak-anak kita semua yang lagi praktek di sini. Nah, intinya yang tadi 2 orang itu bukan berarti saya udah bukan. Tetapi kalau terjadi perubahan ke depannya, terjadi perubahan kelenjar payudara kita, baik dari makanan atau aktivitas kita atau apalah, kita udah aware. Bukan berarti ini aku ngeri, enggak. Bu Nur suruh waspada aja ke depan. Misalnya terasa nyeri, habis itu terasa lain, tidak simetris antara kiri dan kanan. Kita harus waspada. Sebelumnya aman-aman aja, tapi ini kok nggak simetris. Saya tidak menyusui, belum berkeluarga, kok mengeluarkan cairan. Kok terjadi perubahan seperti kulit jeruk, ya kan? Seperti dia berkerut-kerut, memar, merah, meradang. Itu harus aware ya. Yang tadi saya periksa, dan yang lain juga harus lakukan pemeriksaan sebulan sekali. Nih, jangan kayak gini, nggak boleh. Tangannya tetap harus nih, karena bahasa arah jarum jam. Kemudian kita ini ada nggak perubahan, ya? Terutama yang 2 tadi tuh, simpan nomor HP saya kalau bisa. Kalau misalnya ragu atau apa, nanti bisa cari saya lagi. Anak yang lain begitu juga. Bu Nur boleh nomor HP boleh. Bu Nur ada nggak? Oh iya, berobat tuntas gitu. Nggak boleh kita ini. Karena kenapa muncul masalah di saat berkeluarga nanti, di saat kita menyusui. Itu baru kita langsung kok saya sebelumnya enggak. Sudah ada bakat. Itulah yang dikatakan displasia ringan, sedang dan berat. Kalau kita masih ringan, displasia itu perubahan sel dalam tubuh kita, baik ke arah yang positif dan negatif, yang buruk atau yang jahat itu. Akibat didukung oleh pola makan dan yang lain, gaya hidup yang bebas atau gimana, terjadilah yang displasia yang lebih buruk, yang lebih berat gitu. Ya, perubahan sel atau jaringan dalam tubuh kita. Ya. Mungkin semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada teman-teman keluhan atau apa, diajarkan aja. Karena kenapa? Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau sudah membesar, sudah parah ya, resikonya tahu sendiri kan? Gimana pada kita perempuan? Aset kita apa? Nah, aset kita perempuan apa? Payudara. Iya. Kita nggak boleh pungkiri, memang itu asetnya kok. Aset untuk bayi, aset untuk suami.